Oke, selamat pagi yang terhormat Pak dosen yang boleh hadir, pertama Bapak Prof. dan Pintar Menalu selaku dosen penguji, berikutnya Prof. Aldri sebagai penguji juga, yang saya hormati Bapak Maklon sebagai dosen pembimbing 1, kemudian yang saya hormati Bapak Basa selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati staf admin dari Prodi PSAL dan rekan-rekan kasih dari PSAL 2003 yang boleh hadir. Oke, saya akan memaparkan judul proposal saya dengan yang saya ambil dengan judul Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Manokwari dalam Upaya Mitigasi Tsunami. Saya Daniel Tandi, NIM 02310507519. Ya, ini outline yang akan saya bahas dari pendahuluan, tinjauan pustaka hingga studi penelitian. Oke, kenapa saya mengambil latar belakang judul ini? Pertama, Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten di Papua Barat dengan potensi tsunami yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, karena berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara yang merupakan batas pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Terdapat juga subduksi lempeng Papua Nugini yang garis di atas ini, dan Manokwari Trust sekitar sini, serta terdapat juga sesar Sorong di sebelah sini, sesaran Seki Wandamen di selatan Manokwari, ada juga sesar Yapen sekitar dari Manokwari mengarah ke Pulau Yapen, yang sewaktu-waktu dapat memicu gempa besar yang berpotensi tsunami. Kemudian wilayah utara hingga timur Manokwari ini yang dilalui Manokwari Trust, subduksi lempeng Papua Nugini, dan tabrakan lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia yang termasuk dalam zona gempa besar atau seismic gap. Seismic gap yang belum melepaskan energinya dalam bentuk gempa besar. Bisa dilihat di tabel, ini sumber gempanya, Manokwari Trust, subduksi Papua Nugini, dan Triple Junction atau tabrakan lempeng. Kemudian kondisi geomorfologi Kabupaten Manokwari yang terdiri dari perbukitan, ada dataran tinggi dan dataran rendah, pemukiman penduduk, bandara, pelabuhan, dan pusat perekonomian masyarakat, mayoritasnya itu ada di sekitar pesisir. Kondisi ini menyebabkan potensi korban dari bencana tsunami di Manokwari sangat tinggi. Rumusan masalahnya tuh yang pertama, bagaimana kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir Manokwari dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Yang kedua, bagaimana tingkat kerentanan bahaya tsunami di wilayah pesisir Manokwari dengan skenario gempa bumi terburuk. Yang ketiga, bagaimana strategi pengelolaan wilayah pesisir Manokwari dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami yang berwawasan lingkungan. Untuk tujuan penelitiannya selaras
Yang pertama, menganalisis kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir Manokwari dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kerentanan bahaya tsunami di wilayah pesisir Manokwari dengan skenario gempa bumi terburuk. Yang ketiga, menentukan strategi pengelolaan wilayah pesisir Manokwari dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami yang berwawasan lingkungan. Untuk batasan masalahnya terbatas pada wilayah pesisir distrik Manokwari Barat, sekitar sini, Kabupaten Merauke di Papua Barat, yang berpotensi terdampak terjangan gelombang tsunami berdasarkan peta bahaya tsunami. Peta tersebut akan dibuat menggunakan pemodelan atau aplikasi Comcode, Cornell Multigrid Coupled Tsunami Grid, dengan sumber tsunami diambil dari skenario gempa bumi yang terjadi di wilayah utara perairan Manokwari. Di modelnya seperti ini. Manfaat penelitiannya yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat pesisir Manokwari agar memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam upaya mengurangi risiko bencana tsunami. Yang kedua, memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah tentang kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi bencana tsunami dengan skenario terburuk di wilayah pesisir Kabupaten Manokwari. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah daerah Manokwari dalam penataan ruang wilayah pesisir Manokwari. Yang keempat, memberikan pertimbangan pemerintah daerah Manokwari untuk penyelenggaraan rencana penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan. Yang kelima, mendapatkan strategi pengelolaan wilayah pesisir Manokwari dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami yang berwawasan lingkungan. Tinjauan pustaka ada bencana yang terbagi untuk manajemen penanggulangannya, ada fase prabencana, fase saat terjadi bencana, hingga fase pasca bencana. Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Untuk syarat terjadi tsunami sendiri ada 5 yang harus terpenuhi semuanya. Pertama, gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7, lokasi gempa di laut, kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km, atau gempa dangkal, jadi deformasi vertikal berupa sesar naik atau sesar turun, seperti di gambar. Morfologi atau bentuk pantai biasanya berupa pantai terbuka dan landai. Ini adalah proses terjadi tsunami saat terjadi perubahan dasar laut vertikal karena gempa bumi, gunung meletus, bisa juga tanah longsor, kemudian terjadi penurunan permukaan air laut dalam jumlah besar secara tiba-tiba, lalu naik kembali dalam waktu yang sangat singkat, menimbulkan gelombang tsunami. Ini adalah sejarah tsunami di Papua. Telah terjadi 8 kali tsunami, data dari 1864 hingga sekarang. Dan yang mencapai Manokwari ada 5, itu pada titik 1, sekitar Pulau Nompor, kedua di Pulau Yapen, di nomor 4, kemudian di Pulau Biak, timur Pulau Biak, kemudian di timuran Siki atau di selatan Manokwari, kemudian di utara Tambrau atau di barat Manokwari, dengan ketinggian relatif dari 0,1 meter hingga mencapai 15 meter. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk antisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2027 tentang penanggulangan bencana.
Kemudian wilayah pesisir sendiri itu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk definisi strategi itu perencanaan taktis untuk menangkan pertempuran atau memecahkan masalah kompleks. Kemudian strategi untuk mitigasi tsunami dalam konteks mitigasi tsunami, pencegahan struktural, misalnya tembok laut, bangunan vertikal, hutan mangrove, dan lain sebagainya. Kemudian kesiapan non-struktural itu contohnya sistem peringatan dini, pelatihan evakuasi, dan sebagainya. Kemudian penguatan kelembagaan, misalnya kebijakan tata ruang dan partisipasi masyarakat. Kuesioner itu alat yang digunakan dalam penelitian atau survei untuk mengumpulkan informasi atau data dari sejumlah responden. Kemudian analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal tentang karakteristik data seperti mean, median, modus, serta ukuran dispersi seperti standar deviasi, dan range dari setiap pertanyaan atau variabel pada kuesioner. Lokasi penelitiannya berada di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kalau dari Google Earth seperti ini tampilannya. Alasannya populasi penduduk di distrik tersebut merupakan yang terpadat di distrik lainnya dan sebagian besar aktivitas perekonomian berada di sekitar daerah pesisir. Untuk metode pengumpulan data seperti ini untuk tujuan 1, menganalisis kesiapsiagaan masyarakat distrik Manokwari Barat dalam upaya mitigasi bencana. Alat dan bahannya ada alat tulis, jenis dan sumber data primernya, mulai wawancara langsung ataupun kuesioner, teknik analisis data, statistik deskriptif. Untuk tujuan 2, menganalisis rentan bahaya tsunami di wilayah pesisir distrik Manokwari Barat dengan skenario gempa bumi terburuk. Alat dan bahan laptop, data sekunder dari studi literatur, kemudian datanya mengenai pemodelan Comcode dan GIS. Tujuan 3, menganalisis strategi pengelolaan pesisir untuk mitigasi bencana tsunami menggunakan metode AFP Distrik Manokwari Barat. Alat dan bahannya kuesioner, kamera untuk dokumentasi, laptop atau PC. Kemudian jenis dan sumber data dari narasumber atau pakar bidang masing-masing, misalnya KLHK, BPBD, Bapeda, BMKG, akademisi dari beberapa atau satu kampus yang ada di Manokwari. Kemudian wawancara langsung untuk mendapatkan datanya atau FGD atau penilaian dari para pakar. Teknis analisa data, DAAP, deskriptif, dan kualitatif. Metode pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. Metode ini berhubungan dengan teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Pemodelan tsunami menggunakan Comcode. Ini aplikasi pemodelan tsunami yang simulasikan seluruh proses tsunami mulai dari pembangkitan, perambatan, apa atau jalarnya serta rendaman di wilayah pesisir. Kemudian untuk analisis kebijakan menggunakan metode AHP. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas masalah-masalah kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan masalah tersebut dalam beberapa tingkatan. Nah, tingkatan tersebut dalam suatu susunan hierarki. Oke, terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Ya, baik. Terima kasih Daniel sudah mempresentasikan cukup komprehensif
tadi apa yang menjadi rencana proposal Anda. Dari sepintas kita sudah bisa melihat ini sudah layak, tetapi mungkin juga perlu ada respon atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Prof. Audrey Waluko. Prof. Audrey, Halo, ya, silakan. baik, Silakan. baik. Terima kasih. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak Selamat Daniel. pagi, Prof. Suara Bapak bisa kedengaran kah? Siap, bisa Bapak. Oh iya, ya. Bisa, orang yang tidak kelihatan. Coba kasih Ah, tunjuk. yes. Dulu ganteng. Sekarang juga masih ganteng, Ade Prof. Iya kah? Ya, selamat pagi Pak Dr. Basa. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi Pak Dr. Makron, Prof. Manalu, selamat pagi. Dan teman-teman PSAL yang ada di room ini. Selamat bagi Pak Daniel Tandi. Sudah sampai pada sidang komisi ini yang luar biasa. Saya lihat ini seperti tidak layak tesis ya. Layaknya disertasi. Karena kajiannya sangat komprehensif. Itu. Jadi ya, karena kita jenjangnya baru S2 jadi harus. Sebenarnya sudah levelnya sudah luar biasa. Dia disertasi ini. Ya begitu maksudnya ya Pak Daniel ya. Siap, Bapak. Karena ada analisis yang ya segi apalah bermanfaat lah. Karena tadi dikatakan di situ kota padat, sektor jasa, pemukiman penduduk padat. Jadi bermanfaat lah penelitiannya. Ada hal-hal baru. Ya, Pak Daniel masih bersaudara deh dengan Pak Untung Tandi. Kenal? Aduh, Bapak, saya kurang tahu. Waduh, itu sudah sama-sama Tandi tapi belum tentu kakak adik ya. Iya, Ya, Prof. baik. Bapak akan mulai dengan halaman latar belakang. Kan tadi dalam PPT tadi ada sejarah 8 kali terjadi tsunami ya, gitu kan? Iya, Bapak. Tapi ada 5 kali terdampak ke Manokwari, betul? Iya. Betul. Pertanyaan Bapak, apakah 5 kali itu 5 kali tsunami itu sudah dimasukkan di latar belakang? Saya belum masukkan, Bapak. Saya cuma taruh di Mm-mm. Memang sih teori. bagusnya itu dimasukkan di latar belakang di alinea kedua terakhir. Oh, Ya khusus sudah masuk khusus wilayah Manokwari itu. Nah di sinilah dibicara di Manokwari ini toh, kan? Sehingga itu bisa dijadikan sebagai salah satu masalah. Kan latar belakang ini kan sebenarnya adalah latar belakang masalah toh. Ada masalah siap. apa? Itu masukkan di situ. Jadi orang membaca pertama, oh betul-betul ada masalah karena kita terdampak tsunami di Manokwari. Sehingga kalau ada masalah berarti perlu ada solusi dalam bentuk strategi. Mungkin itu yang Bapak sarankan pertama ya. Toh. Yang kedua, Bapak ada mendengar tadi ada syarat terjadinya tsunami, syarat tsunami di bab di jam pustaka ya. Dalam buku-buku ditulis syarat kah, Pak Daniel? Dalam buku-buku ini. Ini saya ambilnya dari BMKG, Bapak. Oh, tulisannya syarat ya. Iya, Syarat. iya. Oh, syarat terjadi. Oh, gitu. Makanya Bapak berkata seperti oh ini syarat-syarat supaya kita akan terjadi tsunami. Pak kira Bapak berpikir begini. Oh, yang dimasuk apa potensi potensi akan terjadi tsunami ya kalau ada gempa bumi magnitud di atas 7,0 itu berpotensi terjadi tsunami. Jadi Bapak punya mau menyinggung kata syarat ini, Oh ya iya, kan? benar. Kayaknya kurang Itu, kata potensi. ya itu kan Syarat potensi harusnya. ya mungkin potensi ya. Ya, mungkin kemudian yang berikut
Itu di bab 2. Hmm. Kemudian Bapak masuk ke apa itu? Di apa itu? Di latar belakang di tujuan penelitian. Nah, ini. Kita di orang lingkungan senang begini. Mereka melakukan kerusakan terhadap mangrove. Tadi kan aspek mitigasi toh, merusak mangrove sehingga berpotensi terdampak tsunami. Nah, kenapa mereka merusak mangrove? Karena kan satu masyarakat tidak tahu apa itu bencana tsunami, ya kan? Ketidaktahuan. Sehingga kebanyakan juga kerusakan lingkungan disebabkan oleh satu ketidaktahuan. Juga juga yang kedua keserakahan. Sudah tahu-tahu dia mangrove ber apa melindungi dari tsunami, tapi mereka rusak mangrove-nya, ya kan? Ini kan Ya. mitigasi tuh, ya, 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 upaya mitigasi tsunami, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tsunami tuh, ya. Kalau sudah terjadi kan adaptasi ya, adaptasi. Nah, kalau sudah terjadi, nah, ini sebelum terjadi mitigasi dulu. Nah, berarti kan rusaknya itu bisa saja karena ketidaktahuan. Sehingga Bapak mau kalau masih bisa ya, kalau bisa di tujuan pertama ini dilakukan analisis persepsi masyarakat tentang tentang mitigasi bencana tsunami. Nah, kan mungkin mereka tidak tahu, oh ini bagian dari mitigasi, ya kan? Mereka tidak tahu atau eh, boleh juga kan persepsi kan menyangkut pengetahuan, menyangkut keterampilan, menyangkut tanggapan mereka tentang tsunami. Mungkin ya persepsi masyarakat tentang tsunami, bencana tsunami. Kalau bisa, kalaupun tidak bisa, tidak masalah. Ya, Mm, ya, tidak masalah ya. Ah, oke Pak Tani, so dengar. Siap, Bapak. Diusahakan yang Oke. terbaik. Ya, itu sudah di latar belakang. Kemudian Bapak masuk ke halaman 18. 18 di dalam tesis. Oke. Pak Tani sudah cek? Siap, Bapak, sudah. Oke, Bapak memulai pertama pada ini. Em, sorry, halaman 17 Pak Tandi. 17 lagi. Ini terus terang ini tesisnya Pak ini sudah memang Bapak katakan setara disertasi. Karena dulu Bapak juga waktu disertasi melakukan analisis yang namanya ini. Analisis analisis cluster, analisis regresi, pemodelan. Pemodelan. Bapak dengan Pak Prof Manalu, pemodelan. Ya, ada klasternya, analisis klaster. Jadi, makanya katakan ini tesisnya sudah sangat komprehensif, disertasi memang ini. Ya, tapi ya Pak Tandi, Bapak coba minta penjelasan ya, mengenai analisis korelasi, analisis faktor, toh. Mulai dari sini loh, analisis deskriptif. Di atasnya di A apa Pak? Oh ini deskriptif. Analisis deskriptif, korelasi, faktor digunakan untuk tujuan mana dan tujuan penelitian. Kalau analisis, izin Bapak, Pak Prof, kalau ini saya nanti pakainya cuma yang ada statistik deskriptif untuk tujuan satu. Oh, tujuan satu. Ya, kalau yang Tujuan satu. Tujuan lainnya satu itu itu cuma untuk daftar diagram pai kah? Diagram batang. Tujuan satu. bisa, kayaknya lebih cocok yang pi karena dia sedikit jadi. Oh, yang mau dibikin pai itu apa? Apakah tanggapan masyarakat atau gimana? Berapa persen yang Iya, seperti begitu. oke, berapa persen ya diagram pai ya? Iya. Oke. Nah, itu yang
Nah kayak ini kalau Bapak mengut ini, itu ya masuknya di dalam rangkuman tabel, Pak. Nanti sebentar kita bicara ke rangkuman tabel ya. Analisis deskriptif ini masuk ke rangkuman tabel. Tabel, Pak, ada bikin tabel kan di akhir bab 3 tuh. Rangkuman teknik analisa data tuh, Pak. Ada tuh. Ya, Nah, oke. Nah, ini yang dimasukkan di rangkum di belakang. Oh, ternyata kita tahu bahwa analisis deskriptif dalam arti diagram Pak ini digunakan untuk tujuan satu, toh. Tujuan satu tentang apa, Pak Daniel? tentang kesiapsiagaan. Oh ya, ya kesiapsiagaan, betul. Kalau kesiapsiagaan masyarakat itu berarti apa? Kuesioner nanti. Ya, kuesioner dengan wawancara. Oh, kuesioner wawancara. Kalau kuesionernya mereka apa ya? Terbuka menjawabnya atau sudah tertutup? Misalnya ada menggunakan skala Goodman, ya tidak. Apakah Anda siap siaga? Nah, kan? Apakah Anda memelihara mangrove? Ya, tidak. Ya kan? Oke. Apakah Anda eh, waspada jika membangun perumahan di pesisir? Ya tidak. Begitu kan? Kalau Ya, ya Goodman kan ya tidak. Apakah ya tidak atau skala Likert gitu di sini? Ya toh? Itu kan yang akan dibuat diagram pie toh. Oh, berapa persen yang ya, berapa persen yang tidak, berapa persen yang empat, tiga, begitu kah, Bu, Pak? ya Bapak, rencananya seperti itu. Nanti Oke. kalau Hmm. Atau yang, berapa persen yang siap, berapa persen yang sangat siap. Ya, Bapak lihat di metode begitu kan? ya seperti begitu Bapak, Oke, di metode rencananya. kan ada sangat siap, siap. Setelah, berarti ini dari ini ya, berarti betul. Nah, itu berarti yang analis tadi di situ dipindahkan ke rangkuman. Nah, kembali ke tinjauan pustaka tadi. Kembali ke tinjauan pustaka. Analis faktor. Tinjauan pustaka, Pak, di tesis. Nah, faktor itu, sekarang korelasi dulu. B, yang B. Tadi kan korelasi digunakan di mana, D? Tidak dipakai Bapak, cuma apa? Untuk menambah apa? Tinjauan Oh, pustaka. oke, enggak apa-apa, buang aja. Enggak apa-apa, ini kan namanya sidang komisi, kita mau, ini mungkin dibuang aja. Oh, Ya kan? siap siap. Analis faktor, Tidak sama Bapak, cuma yang pertama saja yang A. oke. Bapak turun ke bawah lagi. Berarti dibuang ya analis faktor. Ya, Ke C, regresi, sama Bapak, tidak. oke. Yang E, analisis cluster, Sama juga. oke. Analisis cluster kan mungkin Bapak mau cari kemiripan nggak dari titik-titik lokasi itu kan? Gitu ya misalnya kan? Jadi tidak digunakan. Berarti itu dibuang toh, ya kan? Siap. Kalau AHP dipakai untuk tujuan keempat kan? HP. Iya. Oh iya, betul. Oke, yang berikut pindah ke halaman 17, 18, 29, 29. Halaman 29. Nah, tentang bahaya tsunami. 29, Pak. 29 di penjudul penyusunan bahaya tsunami. Kalau disebut bahaya tsunami apa kategorinya? Apa kategori? Apakah sangat berbahaya, berbahaya, kurang berbahaya, tidak berbahaya? Kalau bagi saya berbahaya, Bapak. Sangat berbahaya. Ada enggak di legendnya? Legend kalau buat peta legend. Kayak misalnya di lahan sangat kritis, kritis, tidak kritis, sangat tidak kritis. Nanti ada Bapak. Oke, kalau begitu supaya pembaca akan nyambung dengan apa tujuan membuat bahaya tsunami, mungkin ditambahkan di pasal 352, misalnya begini, kriteria bahaya tsunami. Ya toh, ada itu untuk dipakai di peta nanti tuh. Nah, oh, yang sangat berbahaya, berbahaya, kurang berbahaya, sangat tidak berbahaya, misalnya gitu ya. Kategorinya lah, Siap. kategori untuk kriteria bahaya tsunami di sini. Kan ini kan ah, nanti kan tujuan akhir buat peta kan kita lihat di legend, toh, ya kan? Hmm. Di legend ada peta-peta dia punya lokasi-lokasi mana yang berbahaya tsunami, mana yang warna merah sangat berbahaya, mana yang warna kuning eh, eh,
cukup berbahaya, mana yang warna hijau katakanlah sangat tidak berbahaya. Itu kan begitu kan di legend peta tuh. Nah, itu Iya, yang Pak. baru dipindahkan menjadi Excel tuh. Berapa luasan yang sangat berbahaya. Nanti keluar Excelnya Pak. Pak tadi tuh. Iya, Iya, begitu. Baru kena administrasinya tuh. Oh, sangat berbahaya di administrasi Manokwari Barat misalnya begitu ya. Ya kan? iya, Pak. Nah, jadi yang dibutuhkan berarti dia punya kategori situ. Kategori atau apa? Kriteria kah? Kriteria bahaya tsunami. Ya, terakhir di bab 3. Terakhir ini di bab 3 AHP. AHP. Hmm. Ah, ini tadi. Oh, ke atas lagi, Pak. Ke atas yang prosentase. Ah, ini. Ini yang tabel 34 ini yang Bapak akan buat dia menjadi diagram pie ya. Tadi yang deskriptif Iya, tadi ya. iya Jadi benar. tujuan satu ini toh, Iya, kesiapsiagaan toh. Ini toh. Nah, iya berarti benar, sini. Pak. Nah, betul. Ya, Pak paham. Nah, ini ke AHP. eh Karena ini sidang komisi. Tapi ini di AHP ini apa, Pak? Berapa? Ini Bapak baca mana nih? Karena Bapak tujuan ini apa nih? Untuk tujuan Di bawahnya ini apa? Kriteria kah? Sosial ekonomi lingkungan. mana kan, Pak? Nah, ini yang gambar 45. Gambar 35 kah itu? Gambar yang tadi gambar AHP tadi. Gambar AHP. Nah, ini. Gambar AHP itu stop stop. 34 Tiga, Pak. diagram AHP. Nah, ini yang nanti pesan Bapak Pak Daniel sudah lengkap itu. Sudah lengkapi berdasarkan kajian pustaka tuh, iya kan? Iya, Eh, Kalau boleh tahu, tujuannya goal pakai kata-kata apa sini? Nah, itu dilengkapi tuh semua tuh. Jadi sini dilengkapi. Katakanlah di goal ini, misalnya Pak katakan strategi pengelolaan wilayah pesisir, ya kan? Strategi kebijakan, kebijakan pengelolaan pesisir. Baru Bapak lihat sini kriteria. Jadi mau prioritasnya pada kriteria apa? Ya toh? Baru di bawahnya misalnya aktor. Aktor siapa yang paling menentukan dalam pengelolaan pesisir, mitigasi tsunami, aktor. Baru sini di bawahnya Bapak masukkan misalnya apa kebijakan atau sub kebijakan, sub ya. Di sini kebijakan alternatif. Ini yang Bapak harus pikirkan minimal ada satu, dua, tiga, empat. Minimal ada 4 level. Jadi pertama goal, kedua kriteria, kriteria biasanya kalau kriteria itu aspek sosial, ekonomi, lingkungan karena S2 PSAL toh. Kemudian di bawah kriteria Bapak terus aktor, aktornya siapa semua aktor yang paling menentukan sini. Baru situ kita lihat, oh aktor pertama, dua, aktor ketiga, aktor keempat, ya kan? Misalnya di sini aktornya PU, ya kan? Aktor kelembagaan ya, itu ya, ya. Baru yang terakhir alternatif kebijakan. Nah itu sudah bisa dibangun berdasarkan kajian teori sehingga pada saat ujian proposal sudah bisa mendapatkan masukan tentang hierarki AHP, ya kan? Mm, Gitu ya. Mm. Sudah Pak Tandi? siap. Atau sudah ada? Atau sudah ada tapi belum ditayangkan? Saya Belum ya? Atau di lampiran? nanti seperti ini, Bapak, kayak Oh iya iya iya. Oh ini sudah ada. Oh berarti lingkungan, langsung ke sosial, ekonomi. langsung ke kuesionernya ya? Oh iya nanti Bapak lihat di tesis. Iya sudah ada. Berarti tinggal dari kuesioner yang ada, Pak Tandi pindahkan dia menjadi bagan diagram hierarki itu yang tadi toh. Kan ini kan nih toh dia punya diagram. Jadi dari kuesioner pindahkan menjadi diagram. Jadi kuesioner sudah benar, diagramnya juga dilengkapi. Karena nanti kan setelah diolah mau taruh bobot kan. Iya, benar. Bobotnya berapa sini di dalam bagan toh. Ya. Jadi Iya, benar. kuesioner sudah bagus, tinggal pindahkan dia ke diagram. Begitu Pak. Ya. Mungkin itu saja diskusi kita dengan Pak Tandi. Saya kembalikan ke pimpinan sidang komisi, Pak Dr. Basa. Kasih, Pak Prof.
Ya, Ya, terima kasih Prof. Auri ya. Tadi beberapa masukan itu ya. Jadi harus diperhatikan walaupun tadi lengkap, tapi karena ada yang kamu lihat itu kesiapsiagaan masyarakat atau stakeholder, bukan hanya masyarakat sebenarnya, termasuk juga stakeholder di situ juga, maka harus diawali, harus ada diketahui dulu persepsi masyarakat terhadap tsunami itu harus ada. Tidak, karena itu nanti apa? Kalau mereka bagaimana nanti lihat persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, budaya maupun harapan harapan mereka apa-apa mereka itu sangat itu yang mempengaruhi persepsi uh, seorang atau masyarakat terhadap sesuatu ini terhadap tsunami. Itu sangat apa mungkin pendatang-pendatang baru mungkin itu belum ada belum pengalaman jadi itu persepsinya pasti berbeda dengan orang-orang yang sudah pernah mengalami tsunami ini dari itu jadi nanti tadi juga ya analisis-analisis yang tidak lengkap itu tidak di apa di untuk tidak perlu yang perlu-perlu saja analisa faktor tidak ada mungkin juga tadi analisis apa klaster itu katanya tidak ada tapi sebenarnya itu juga perlu tadi untuk mengelompokkan ini termasuk kategori sangat berbahaya berbahaya kurang berbahaya atau termasuk itu siapnya itu mereka kesiapan itu klaster berapa persen di mana yang sudah apa kelompok masyarakat mana yang sudah siap itu juga termasuk klaster pengelompok klaster kan pengelompokan toh pengelompokan itu nanti dimasukkan di dalam apa itu bisa bisa di apa mungkin yang lain bisa apa. Oke jadi tadi juga yang apa itu karena ada penambahan apa tujuan maka di dalam analisis data juga harus jelas tujuan pertama analisisnya bagaimana apa nanti ringkasnya buat tabel. Nah, tabel itu tujuan ini, sumber datanya, analisisnya, metodenya apa seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kami berikan kesempatan berikut ke Prof. Yan Peter Manalu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, saran masukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Basa selaku pembimbing. Pak Daniel bisa oper ke saya dulu sebentar hostnya, saya tunjukkan langsung. Oke. Belum? Sudah, Bang. Oke, baik. Iya, bisa kelihatan Pak Tan. Siap, Bang. Oke, kita lihat dari atasnya ada satu persatu bagus, Pak Tan. Bagus, artinya ini masih sidang komisi, tapi menurut saya sudah komplit. Penjelasan atau informasi yang diberikan itu sudah lebih dari cukup lah, sudah bagus. Namun ada yang perlu saya komentari secara khusus, misalnya di dalam nah ini ada satu ya, Pak Tandi, karena judulnya itu kan pengelolaan ya. Coba nanti masukkan teori pengelolaan yang terdapat di dalam undang-undang itu. Bisa yang masih menggunakan yang lama, bisa yang 329 ya. Itu satu. Kemudian di dalam latar belakang, Pak Tan bisa dengar suara ya? Siap, bisa. Iya, ini yang masih kurang ini menurut syarat penulisan karya ilmiah, apakah skripsi, tesis, disertasi di latar belakang Pak Tan. Pak Tan itu punya apa namanya sumber acuan itu hanya BNPB, mungkin ada sekitar 2 atau 3 ini di BMKG, ini ada BNPB, BMKG, dan malah ada beberapa yang. Nah, di sini Pak Tan, karena Pak Tan itu sudah ini
Pak Tan itu sudah memasukkan di dalam tabel 21 itu ada informasi atau penelitian-penelitian terdahulu mengenai tsunami. Nah, informasi itu bisa intinya dituangkan di dalam latar belakang ini. Nah, menurut si A, si B, si C itu artinya orang-orang siapa begitu yang menghasilkan itu. Hmm. Ya, maaf, Pak. Jadi itu nanti yang perlu diperkuat di dalam latar belakangnya, Pak Tandi. Ya, Pak. Ada cukup banyak sih lihat di dalam tabel 21. Artinya di situ dengan adanya permasalahan-permasalahan mengenai tsunami yang terjadi di berbagai negara, nah itu Bapak nanti masukkan di dalam latar belakang itu. Inti-intinya saja. Mungkin bisa yang dapat dua-dua baris atau bisa lebih atau bahkan mungkin hanya satu baris dan situ. Tapi yang jelas apa namanya kalimatnya dia bisa sangat mudah dipahami. Kemudian eh, yang berikut juga yang kurang karena kita ini adalah S2 pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Dampak daripada tsunami itu apa? Baik secara ekologis, ekonomi, sosial. Ekologi misalnya bisa terjadi kerusakan pantai misalnya, hilangnya misalnya apa itu garis-garis pantai. Nah, itu secara ekologis seperti itu. Nah, menjadi rusak, kemudian ekonominya Bapak sudah tahu kan, kalau terjadi tsunami segala macam, tambak-tambak atau persawahan dia hilang, maka secara ekonomi akan berubah. Bagaimana yang sosial budaya masyarakat, nah, itu nanti bisa tambah di belakang. Nah, itu inti daripada di dalam latar belakang karena ini adalah pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Nah, begitu ya. Nah, ini saya sudah kasih komentar ini, Pak Tandi. Kemudian, nah ini skenario ini agak saya mungkin kalimat ini mengidentifikasi tingkat kerentanan bahaya tsunami di wilayah pesisir Manokwari dengan skenario gempa bumi terburuk. Oh, boleh mungkin skenario biasanya kita yang membuat ya. Nah, Ya, Bapak. misalnya, Nanti masukkan data di model oh, dengan nilai oke. tertingginya maksimum. Oh, ada skenario nanti ya, ada skenario optimis mungkin, pesimis, moderat begitu kah atau skenario-skenario apa ya? Oke, bisa nanti di copy. Ya, ini yang saya maksud tadi. Ini kan sudah ada melaksanakan yang dari India ini. Nah, penelitian yang ini sudah dilaksanakan toh. Ya. Nah, informasi ini sebenarnya yang perlu nanti dimasukkan di dalam latar belakang itu intinya untuk memperkuat itu supaya dasarnya itu lebih kuat. Kemudian apalagi ya? Saya sudah tandai. Nah, artinya secara umum sudah bagus untuk HP-nya Pak sudah melengkapi dengan teori-teorinya. Oke, mana lagi saya scrolling dulu. Semoga tidak ada lagi. Di bab 3, oh ini. Nah, ini saya tidak bisa melihat ini dengan jelas ini, Pak Tandi. Itu maksudnya ini ya. Ini nggak kelihatan ini. Nah, ini memang lokasinya di sini, tapi ini apa yang di sini? Perbaiki nanti. Kemudian oke jadwal. Nah, oke ini saya kira bisa diterima. Nah, ini kegiatan pengumpulan data ini ada wawancara langsung masyarakat, kuesioner, ada statistik. Nah, ini data yang dikumpulkan dengan wawancara kuesioner itu, lalu teknik analisis data, statistik deskriptif berarti itu maksudnya apakah nanti data kualitatif itu dijadikan jadi kuantitatif begitu kan, Pak Tandi? Halo, Kayaknya kuantitatif aja, Pak. kuantitatif saja atau kualitatif? Ini campuran, saya belum ngarang ke sana. Oh iya, tapi dia tidak menguji statistik tidak kan? Tidak perlu nanti mencari R karena kan kan kalau kita membuat kuesioner itu kita menguji kuesioner itu dia
R-nya tinggi atau tidak, nanti kan diuji apakah R-nya 0,5 ke atas itu dianggap dia bagus. Apakah sampai di situ atau enggak? Hanya Korelasinya kan Bapak? iya kan, Tidak, iya. kayaknya tidak sampai situ. Oh, tidak sampai. Kalau seseorang mahasiswa kan membuat wawancara, apakah pertanyaan yang kita buat itu relevan enggak dengan kondisi di lapangan, itu bisa membuat kuesioner itu bisa berulang-ulang, diuji dulu, R-nya dapat. Misalnya 0,5 dia nggak bagus, kalau di bawah itu masih kurang. Makanya biasanya ada pertanyaan itu, begitu R-nya direndah, dia ganti lagi, dia rubah lagi sampai dia dapatkan sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak seperti itu, tidak ya? Tidak Bapak. Cuma Oke, tidak tahu kalau ke begitu, depannya. oke, berarti formula statistiknya tidak perlu, makanya saya pertanyakan nih. Oke. Kemudian apa lagi? Itu tadi di metode. Semoga ini sudah Pak sudah bagus, kriteria ABC sudah, alternatif 1 2 3 mungkin bisa lebih, nanti tergantung hasilnya. Iya Pak sudah membuat matriksnya juga, untuk perbandingannya juga sudah ada. Ini Pak juga sudah buat, ini bagus, ini 1357 ganjil dan seterusnya. Nah, rumus-rumusnya juga Pak sudah buat, formulanya. Nah, saya kira begitu, karena kuesioner juga Pak sudah melengkapi, saya lihat di belakang itu bentuknya. Nah, memang harus dibuat yang model seperti ini nih, yang paling yang ini. Nah, ini. Nah, ada lingkungan sosial ekonominya dan dibalik-balikkan itu kan. Nah, ini lingkungan sosial mana lebih penting, lingkungan sosial, ekonomi dan sosial Pak sudah buat, sampai dengan yang saya lihat di belakang ini sudah dibuat lebih lengkap. Hmm. Oke, saya kira begitu Pak Dr. Basa dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Mari kita ibadah, mari. Oke, sudah Pak Dr. Basa, sudah. Oke. Terima kasih, Prof. Kita akan masuk pada, ya perhatikan tadi masuk beberapa masukan yang penting ya. Ada beberapa yang mungkin perlu di dalam latar belakang. Betul, di latar belakang itu main isu harus kelihatan. Nah, main isu itu harus kelihatan. Halo? Halo? Hah? Oh iya, iya. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi di dalam latar belakang itu perlu dimasukkan main isu itu hasil penelitian maupun tsunami yang pernah terjadi di Manokwari yang datanya ada di bab 2 tadi, walaupun penyampaiannya apa intinya saja nanti di bab 2 lebih lengkap. Jadi tidak ada tabel di bab 1 tetapi intinya beberapa kali terjadi tsunami dari tahun sekian sampai sekian. Nah, dari apa katakan ketinggian berapa sampai berapa. Nah, itu saja. Jadi nanti jelasnya ada bab 2. Tapi harus itu. Makanya kita sangat aware. Perlu aware kita terhadap masalah tsunami di Manokwari, terutama Manokwari Barat. Jadi seperti itu ya. Jadi itu perlu. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Maklon Warpur. Dipersilakan. Warpur. Maaf, saya tidak. Bagaimana? Lagi di DPR kah? Ya, ini mengikuti kakak Prof punya langkah. Pak, halo. Halo Bapak, kedengaran. Ya, bisa dengar. Nah. Sedikit Pak tadi. Siapa? Betul, saya hanya mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Pak Prof Waluko maupun Pak Prof Manalu tadi, ya, itu harus diperhatikan di dalam perbaikan tulisan ini.
misalnya latar belakang memang tadi saya karena ada di belakang. Ada di belakang. Garis belakang. Jadi memang betul Manokwari yang tsunami yang di Papua. Nah, itu kemudian di perumusan masa apa yang disampaikan oleh tadi saya tanya apa pendapat atau pandangan atau persepsi masyarakat tahu apa itu apa yang harus mereka lakukan ketika tanya itu dulu. Oke, yang lain-lain. Jadi mungkin Ketika bangsa itu mendengar ancamannya, ya, itu dimuat katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang sudah teguh. Jika aku berjalan dengan temanmu sesaat pun, tentulah aku akan membebaskan kamu. Oleh sebab itu, katakanlah bacaan-mu, maka aku akan melihat dan akan kau melakukan kepada. masukan juga. Halo Pak Maklon, suaranya kurang jelas, terputus-putus. Jadi mungkin nggak Pak? Suara Pak Maklon terputus-putus. Halo. Dan namanya pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan. Pak Maklon, halo? Suara Pak Maklon terputus-putus, jadi nggak bisa didengar oleh Daniel. Ada yang ganggu kah di samping? Di DPR. Halo. Halo. Nah. Suara belum mantap, jadi belum bisa ditangkap oleh Daniel nanti. Oke, berarti kan mantap. Seperti seorang berbicara, kemudian kembalilah ia tetapi artinya Yosua bin Nun seorang masih muda tidaklah mengikuti. Nah, Pak Daniel, kalau suara kurang jelas nanti apa yang saya sampaikan ke beliau saya akan buat dalam catatan kemudian kirim ke beliau. Siap Bapak. Hormat. Demikian Pak. Oke, kalau begitu saya Jadi terima kasih. Jadi seperti masukan dari beberapa teman yang tadi sampaikan bahwa ini sudah cukup layak untuk menjadi karya tulis ilmiah tingkat degree tesis untuk S2 bahkan plus. Pak Prof Audrey katakan itu sudah melebihi karena analisis. Tapi tetap ada beberapa masukan untuk penyempurnaan nanti dalam proposal, seperti dalam ada beberapa nanti untuk penyempurnaan. Ini sifatnya penyempurnaan saja dan penambahan. Jadi tadi kalau menurut Bapak ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kalau Bapak dengar ya, Daniel? Siap, dengar Bapak. Oke, jadi ini termasuk tujuan perumusan masalah itu ada tambah nomor 1 itu bagaimana persepsi masyarakat di wilayah pesisir Manokwari Barat terhadap bencana tsunami, itu tambahkan sehingga tujuannya juga ada. Bapak bahkan mungkin tambahkan lagi ada tujuan nomor itu 1, 2 menjadi 1, 1 itu menjadi 2 itu menjadi 3. Mungkin juga nomor 4 apa bentuk mitigasi yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana tsunami di wilayah pesisir Manokwari Barat. Apakah sudah ada dilaksanakan di sana? Tadi secara struktural ini sudah ada. Karena itu nanti strateginya beda lagi. Strateginya adalah suatu termasuk arah kebijakan.
kebijakan itu strategi, tapi kalau bentuk-bentuk mitigasi yang dilaksanakan itu misalnya bagaimana pertahanan mangrove, bangunan di mana, harus apa, itu bentuk mitigasi. Ada apakah perlu talut. Nah, jadi bentuk-bentuk mitigasi yang sesuai dengan kekhasan itu, kekhasan Manokwari Barat. Jadi Manokwari Barat itu juga perlu di pembatasan masalah itu nanti kalau mungkin Bapak bisa sarankan tambah menjadi ada 5. Nah, tujuannya kemudian batasan masalah itu mengapa pilih di Manokwari Barat. Nah, kalau batasannya, jadi hanya jangan di Manokwari Barat itu harus berpotensi terdampak. Apakah hanya itu? Nah, jadi berpotensi di Manokwari, apakah hanya Manokwari Barat yang berpotensi atau yang lain? Jadi itu meyakinkan sehingga di judul besar itu Manokwari, tapi dalam penelitian lah sebenarnya kalau untuk orang-orang sosial, orang hukum biasa menggunakan studi kasus Manokwari Barat, biasa dijudul. Tapi kita bisa seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu lazimnya ada 2 kelompok. Manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Yang disampaikan oleh Daniel di sini semuanya masih manfaat praktis. Manfaat teoritis biasanya adalah untuk pengembangan ilmu berkaitan dengan masalah penanggulangan tsunami. Itu manfaat teoritis. Jadi bisa nanti menjadi acuan di dalam peneliti-peneliti selanjutnya. Kalau praktis 1 sampai 5 itu adalah manfaat praktis. Dan nanti bisa tambahkan manfaat teoritis apa, manfaat praktis yang di bawah itu semua. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang perlu bukan yang terakhir, nomor 2 terakhir, berkaitan dengan analisa data. Nah, itu tadi. Karena sesuai dengan tujuan ada penambahan analisa data itu di dalam bab 3 di halaman berapa, di halamannya tidak berapa di apa. Nah, analisa data setelah dikumpulkan data, maka akan dilakukan analisa data. Maka analisa data berkaitan nanti analisis persepsi responden terhadap tsunami. Itu nanti yang 1. Bagaimana menganalisisnya? Kemudian analisis tingkat persiapan responden, kesiapsiagaan responden terhadap tsunami. Kemudian analisis tingkat kerentanan daerah pesisir. Itu bagaimana cara menganalisisnya, harus nampak di situ semua. Nah, walaupun nanti bisa saja kasih masuk seperti ini, yang analisis responden menggunakan metode statistik deskriptif. Bisa saja itu kamu pakai semua untuk beberapa, katakan untuk tujuan nomor 1, mungkin tujuan nomor 2, tujuan nomor 1 nomor 2 itu. Tujuan nomor 3 bagaimana? Untuk analisis kerentanan. Nah, menggunakan apa? Itu kan sudah ada metodenya, sudah ada. Tapi itu disampaikan karena itu analisis data. Kemudian dalam perumusan strategis, itu masuk dalam di bawah itu AHP itu, sampai kepada AHP-nya itu. Jadi analisis kebijakan, kemudian sampai di hierarki selanjutnya. Baru nanti buat di situ ringkasan. Ringkasannya itu yang jangan yang di atas, ringkasan tujuan nomor 1, berarti tujuan nomor 1, kemudian metode data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, analisa datanya di situ. Baru nanti masuk 1 lagi yang adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Beda dengan waktu penelitian. Waktu penelitian hanya waktu di lapangan. Kalau jadwal dalam bentuk chart itu termasuk penulisan draft proposal, ujian sitkom. Jadi harus dirancang di situ, ujian sitkom, ujian dengan proposal, survei lapangan, pengumpulan data, analisa data, seminar hasil, ujian tesis sampai di situ dalam bentuk chart.
tabel itu. Yang lain itu ada masih kurang karena berkaitan dengan berkaitan dengan tujuan 1 dan 2 itu persepsi dengan kesiapsiagaan itu harus kuesionernya. Kuesionernya. Tolong di situ belum mencakup Kemudian yang di pustaka yang harus ditambah karena ada persepsi, maka harus ada nanti satu yang seperti disampaikan oleh Pak Manalu selain pengelolaan, ada tentang persepsi masyarakat. Apa itu persepsi? Apa yang mempengaruhi faktor persepsi itu? Harus ada teorinya. Nanti di dalam menyusun kuesioner itu harus ada menyangkut pengalaman mereka terhadap tsunami, bagaimana pengetahuan mereka, bagaimana mungkin budaya. Ada budaya yang itu biasa, tidak ada masalah. Kemudian ada emosi, takut, menakutkan. Jadi emosi itu perasaan, perasaan mereka, bagaimana mereka sangat takut, sangat dengan tsunami, sangat khawatir, seperti itu, sangat cemas kalau terjadi tsunami, seperti itu. Kemudian harapan. Di situ, itulah menyangkut ke 5 unsur itu, pengalaman, pengetahuan, budaya, emosi dengan harapan, itulah nanti pertanyaan-pertanyaan yang mau berbicara masalah persepsi masyarakat. Nanti buat kuesioner ke situ, ke masyarakat, sehingga nanti kalau berbicara untuk tujuan nomor 1 dan 2 yang itu, maka harus ada respondennya. Siapa yang menjadi responden atau sampelnya? Maka lihat di sana pengertian pesisir secara administrasi. Apa itu pesisir? Pesisir secara ekologis, secara administrasi, secara zona, itu ada di itu. Jadi dikatakan pesisir adalah secara ekologis Jadi di sini kamu ambil secara administrasi. Itulah nanti yang akan dibagikan kuesionernya. Berapa jumlah kuesioner? Jadi berkaitan dengan tempat tinggal mereka. Walaupun di Manokwari Barat, tapi kalau jauh dari pantai itu tidak begitu perlu. Jadi pesisir itu definisinya sampai di mana? Jarak mana sampai mana? Kalau secara administrasi. Atau orang ada, pesisir juga ada, walaupun di gunung, tapi mereka hidupnya di pantai. Itu juga masih masyarakat pesisir. Ya, begitu ya, Daniel, ngerti tidak? Siap, Bapak, mengerti. Nanti lengkapi, nanti kalau bisa dalam 2 hari, 3 hari ke depan, atau pas masuk lagi hari Selasa, kalau bisa udah bisa siap ujian proposal, sehingga kamu bisa ambil lapangan. Kalau udah lengkap itu. Diusahakan. Ya, karena semua. Tes. Halo. Ya. Oke, Pak Maklon, lanjut. Ya. Jadi saya ada lokasi lagi. Jadi Pak Daniel. Siap, Bapak. Mengulangi apa yang sudah disampaikan Waduko, Manalu, dan Pak Dr. Marbo. Nanti lihat di bab 3, karena di bab 1 itu sudah ada bab 3 lokasi di penelitian Daniel Manokwari Barat ini justru karena sudah ada di bab 1 ya. Jadi itu kemudian bagian itu dijelas hukum. Masih terputus-putus suaranya. Nanti suruh kontak sendiri sudah. Pak Maklon masih terputus-putus. Dia di 2, nah tahu sudah kami telepon dulu. Nah tidak ada. Nah ternyata selama lagi waduh tahu. Saya telepon bukan Pak, mungkin mereka dengar dari satu ke saya itu jadi kan dengar gitu. Halo, sudah? Oke.
Oke, kalau itu karena sudah tidak ada lagi ya Pak Manalu dan Prof. Audrey. Oke. Baik, Pak. Pak Dr. Basa, jelas saya senang sekali tesis ini. Karena saya sangat, karena kan ya masyarakat kita kan sering terdampak dengan bencana, apalagi tsunami kan. Jadi Pak Daniel, Siap, Bapak. Pak Daniel sudah siapkan pakar kah untuk AHP di Di, halaman di angan-angan sudah, Bapak. di angan-angan sudah. Nah, kalau di angan-angan ditulis saja tuh halaman 36 tuh di AHP halaman 36, Ya, 36, orang-orangnya 35, mulai dari 33 kah? Jadi ya, sudah ada tuh nanti siap. Pak Daniel menjelang masuk ujian proposal, Pak Daniel sudah tuangkan kira-kira saya mau edarkan ke siapa kan? Ya toh? Siap. Siapa tahu kita bisa berikan pertimbangan, oh supaya memperlancar edarkan ada keterwakilan pakar gitu kan? Ya toh? Ya. Terwakilan pakar yang bisa anu. Ya, itu sudah kalau sudah ada di angan-angan tinggal Pak lengkapi saja. Mungkin demikian Pak Dokter Basa. Ya, ya nanti kita akan apa di proposal nanti masukkan sehingga kita itu sepakati bersama ya. Sepakati siapa apa tim apa itu yang pokoknya bikin ganjil ya. Oke. Prof Manalu masih ada? Saya kira sudah bagus, tinggal beliau Oke. lengkapi nanti kuesionernya, sudah lengkap. Oke, kalau itu ya berarti sudah siap ya apa di kita layak dan bisa dilanjutkan dengan penulisan proposal ya dan diuji. Oke, kalau sudah sepakat. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi Pak Macron agak terhambat-hambat apanya suaranya, tapi nanti ada masukan bisa nanti pasti kontak langsung. Baik, karena semua sudah berlangsung dengan baik, kami berikan menutup kegiatan ini langsung ke apa Prof. Alril. Berdoa kita. Baik, kita bersyukur oleh karena di pagi hari ini kita sudah ujian sidang komisi proposal atas nama Pak Daniel Tandi. Mensyukurinya, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang menciptakan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berada dalam ruang Zoom ini Tuhan. Dalam rangka ujian sidang komisi proposal tesis dari Bapak Daniel Tandi Tuhan. Kami bersyukur oleh karena perjalanan ujian sidang komisi ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus berdoa kepada Bapak Daniel Tandi, Engkau kiranya beri kuat, beri kesehatan, beri hikmat untuk kiranya menyelesaikan masukan-masukan dari para dosen penguji untuk penyempurnaan proposal tesis ini ya Tuhan. Sehingga proposal tesis ini boleh dilengkapi dengan baik dan dia boleh menyiapkan diri untuk masuk ke tahap berikutnya dalam ujian proposal nanti Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga dari Bapak Daniel Tandi ini Tuhan yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung hamba-Mu dalam perkuliahan di S2 PSIL ini. Tuhan, kami berdoa juga kepada dosen pembimbing, Engkau kiranya memberkati. Demikian bagi kami semua, dosen-dosen yang telah menguji Pak Daniel Tandi di pagi hari, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dalam setiap tugas dan rencana kami ke depan, Engkau kiranya campur tangan. Dan Yesus, kami berdoa khusus juga untuk para mahasiswa di program S2 ini, Engkau kiranya memberkati mereka. Dalam setiap tugas-tugas mereka di kantor, tugas-tugas mereka di rumah, tugas-tugas dalam pelayanan mereka, tapi lebih khusus
tugas-tugas mereka dalam perkuliahan di S2 PSAL ini. Biar kiranya Tuhan, segala tugas, segala perkuliahan mereka boleh berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa, para mahasiswa ini boleh selesai tepat pada waktunya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Saudara Mita dan Roma yang senantiasa mendukung perjalanan administrasi di S2 PSAL ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala tugas, rencana, dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, kekuatan, kesehatan yang Engkau selalu beri dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Aldi. Terima kasih Terima kasih. semua. Selamat ya. Prof. Ya, selamat. Nah, Pak Basa, Selamat. Pak Taklon, Pak Oke. Prof berdua. Ya, tetap semangat, kerja keras supaya kita berpacu, berpacu dengan segala sesuatu supaya bisa periode ketiga. Nanti. Hormat. Oke ya. Kure semangat. Semangat. Semangat, Bapak Daniel. Terima kasih Om.